Anda kembali di Anju Sore pemirsa, kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di sebuah rumah kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta jadi misteri. Kemudian geger penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS. Dan Israel lagi-lagi melakukan aksi brutalnya di Gaza. Militer Israel membunuh 15 warga Palestina, 8 diantaranya korban yang merupakan anak-anak. Informasi ini kami hadirkan dalam Berita Sepekan. Seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tewas dengan wajah tertutup lakban di sebuah rumah kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kematiannya menjadi misteri. Usai kejadian, polisi menyelidiki kamera CCTV rumah kos. Di dalam kamera pengawas, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu. Sekitar pukul 00.27 pada 8 Juli 2025. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Polisi menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur. Penemuan jasad ini bersamaan dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan warga yang sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur di Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa saat ini jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Israel lagi-lagi melakukan aksi brutalnya di Gaza. Militer Israel membunuh 15 warga Palestina yang tengah mengantre obat-obatan di depan klinik di Gaza Tengah, Palestina. Dari 15 orang yang tewas, 8 diantaranya merupakan anak-anak. Serangan udara pada Kamis pagi waktu setempat di klinik kesehatan terjadi ketika para pasien tengah berkumpul dan mengantri di luar klinik untuk mengantri obat-obatan. Video yang tersebar menunjukkan kondisi usai serangan. Sejumlah orang dewasa dan anak-anak tergeletak di jalan. Beberapa terluka parah dan yang lainnya tidak bergerak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi di Bandara Internasional Milan, Bergamo, Italia. Seorang pria tewas setelah terhisap ke dalam mesin turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Dalam rekaman yang beredar, seorang pria yang tiba-tiba saja masuk ke area bandara berlari mendekati turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Polisi dan petugas berusaha mengejar pria yang tiba-tiba muncul menerobos area bandara, namun naas. Pria tersebut terhisap ke turbin jet hingga kemudian kembali jatuh. Pria yang belakangan dinyatakan bukan penumpang atau petugas bandara ini mengalami luka serius hingga kemudian meninggal dunia. Akibat insiden ini, operasional Bandara Milan Bergamo sempat dihentikan selama 2 jam. Pemirsa, program Pangan Dunia mengirimkan 2.400 karung tepung kepada warga Palestina yang mengungsi di Gaza. Kampanye kemanusiaan bertujuan untuk meringankan kerawanan pangan parah di jalur Gaza. Ratusan orang mengantre di lokasi distribusi bantuan menunggu jatah bantuan mereka. Para relawan terlihat membagikan karung tepung dan membantu para lansia dan warga rentan. Warga Gaza mengaku sangat gembira menerima bantuan, seperti menerima setumpuk emas, karena sebelumnya semua orang bertahan hidup hanya dengan iman, kelaparan, dan tidak punya uang. Menurut penyelenggara, bantuan dialokasikan kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam sistem elektronik WFP, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, jumlah keluarga, status perkawinan, dan penyandang disabilitas. Bantuan tepung tiba di tengah penderitaan warga Gaza yang tak henti-hentinya akibat pengungsian.
hilangnya mata pencaharian, dan terbatasnya akses kemanusiaan di tengah perang. Pemirsa, 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada hari Sabtu di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. Ya Allah. 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Chamar Henda. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni serta alami. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Younis. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas 2 tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan 2 tank tempur karena bersembunyi di terowongan. Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Younis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel.